Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana perkembangan pendidikan Indonesia dari 2015 hingga sampai saat ini. Langsung saja kita masuki ke videonya. Teman-teman bisa langsung nonton dari awal sampai akhir. Perkembangan pendidikan Indonesia dari 2015 sampai saat ini. Pendahuluan, di sini kita memiliki 3 poin. Poin pertama, pendidikan sebagai kunci pembangunan bangsa. Poin kedua, perkembangan signifikan di sektor pendidikan Indonesia antara 2015 sampai saat ini. Poin ketiga, fokus pada kebijakan pendidikan infrastruktur, kurikulum, teknologi, dan kualitas tenaga pendidik. Oke, kita lanjut. Transformasi kebijakan pendidikan. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, kurikulum 2013 atau K13 untuk membentuk karakter dan keterampilan siswa-siswi. Poin kedua, program Indonesia Pintar atau PIP untuk akses pendidikan bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Di poin ketiga, penyempurnaan kurikulum dengan fokus pada kompetensi dan karakter. Lanjut, digitalisasi pendidikan. Ada 4 poin. Di poin pertama ada platform pembelajaran digital, rumah belajar sepada Indonesia. Kita stop dulu sebentar ya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum mengerti soal istilah rumah belajar sepada Indonesia. Di sini maksudnya bukan rumah, tapi melainkan sistem pembelajaran daring Indonesia. Pelajaran daring di Indonesia. Sebuah program yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jadi bukan rumah ya, bukan rumah sepada, bukan sepada sapa juga, tapi memang sistem pembelajaran daring yang dibuat namanya jadi Sepada Indonesia. Ya, kurang lebih begitu pengertian yang bisa saya berikan. Poin kedua, peningkatan infrastruktur teknologi, akses internet, dan perangkat keras. Nah, dan di poin kedua di situ ada tertulis akses internet dan perangkat keras. Perangkat keras yang dimaksud di sini bukan seperti batu bata, bataku, dan barang keras lainnya, melainkan yang dimaksud perangkat keras adalah seperti komputer, laptop, dan smartphone ya. Jadi bukan perangkat keras yang keras, asli keras, tapi melainkan barang keras seperti elektronik ya, begitu kemungkinan. Di poin ketiga, pembelajaran daring saat pandemi dan model hybrid learning. Dan di poin ketiga di situ tertulis pembelajaran daring saat pandemi dan model hybrid learning. Di sini mungkin ada yang belum tahu apa itu hybrid learning. Hybrid learning ini adalah seperti 50% 50%. 50% yang bagaimana yang dimaksudkan di sini? 50%-nya adalah
ada siswa-siswi yang langsung bertatapan dengan guru, tapi ada juga yang melalui online, daring, tapi di jam yang sama, di lokasi yang sama. Misalnya nih, ada guru di depan kelas, guru atau dosen, lalu di dalam kelasnya ada sekitar 5 orang yang langsung bertatap muka dengan guru tersebut atau dosen, dan ada yang 5 orang lagi daring. Jadi di sini hybrid learning. Jadi bisa diartikan seperti itu ya. Ada yang langsung bertatapan muka, ada yang melalui online. Poin keempat, akses pendidikan lebih inklusif, terutama di daerah kecil. Di poin keempat itu tertulis bahwa akses pendidikan lebih inklusif, terutama di daerah kecil. Menurut saya, mungkin untuk beberapa daerah bisa jadi memang lebih menguntungkan, tapi tidak dengan daerah yang jauh dari kota besar dan tergolong susah internet dan jaringan yang belum setara dengan kota-kota. Jadi menurut saya di sini masih agak gimana ya? Masih kurang inklusif atau tidak semua inklusif menurut saya. Tapi terlepas dari itu, memang untuk orang yang tinggalnya jauh jadi lebih gampang dan lebih fleksibel aja, bisa mengikuti semua mata pelajaran tanpa harus repot-repot pergi jauh dan pulang jauh ya. Lanjut, peningkatan kualitas guru. Poin pertama, program pendidikan profesi guru atau PPG untuk meningkatkan kompetensi. Poin kedua, pelatihan kompetensi digital untuk guru. Di poin ketiga, program guru penggerak untuk pelatihan kepemimpinan pendidikan. Poin keempat, sertifikasi guru untuk memastikan kompetensi standar. Kita lanjut lagi, tantangan dan solusi dalam pendidikan. Poin pertama, kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Poin kedua, infrastruktur belum merata, baik dalam fasilitas maupun teknologi. Poin ketiga, adaptasi teknologi bagi guru dan siswa-siswi. Poin keempat, pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Poin keempat, sekaligus solusi. Program sekolah penggerak, revitalisasi pendidikan vokasi, pemerataan akses internet. Kita masuk ke bagian capaian dan proyeksi. Ada 4 poin. Di poin pertama, peningkatan angka partisipasi murni atau APM di semua jenjang pendidikan. Poin kedua, peringkat PISA Indonesia meningkat. Di poin ketiga, meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi A dan guru berkualifikasi S1 atau D4. Poin keempat, tantangan ke depan. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Sampailah kita di penghujung atau inti, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah pendidikan Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam kebijakan, digitalisasi, dan kualitas pendidikan. Kesimpulan kedua, tantangan utama adalah
kesenjangan kualitas antar daerah, dan pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Kesimpulan ketiga, ke depan fokus pada peningkatan infrastruktur, pemerataan akses, dan pelatihan pendidik. Terima kasih untuk teman-teman dan kepada dosen juga telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Semoga yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu semakin tahu, yang sudah sangat tahu, dan apabila terjadi kesalahpahaman atau salah penyampaian bisa beritahu saya agar saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin ada sedikit kesalahan, kekurangan, tolong diberitahukan saja kepada saya. Jika memang salah, beritahu saya. Jika memang benar, boleh disebarkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.